Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Okay, the first meeting for our subject basic grammar. We will study about part of speech in English. Nah, part of speech sendiri itu terdiri dari 8. Yang pertama itu adalah noun atau kata benda, kemudian pronoun atau kata ganti orang atau kata ganti benda, kemudian yang ketiga ada verb, kata kerja, kalian pasti udah tahu ketiga jenis ini, kemudian yang keempat ada adjective atau kata sifat, yang kelima ada adverb atau kata keterangan, yang keenam ada preposition atau kata depan, yang ketujuh ada conjunction atau kata penghubung, dan yang kedelapan adalah interjection. Interjection itu merupakan ungkapan emosi di dalam berbahasa Inggris. Nah, sekarang kita mau teliti satu-satu apa sih yang termasuk noun, pronoun, verb, adjective, dan lain-lain. Dan mungkin kalian udah tahu pastinya apa aja yang termasuk ke dalam jenis part of speech ini, tapi kita telah lebih jauh lagi sebelum kita masuk ke bagian mendalam dari setiap part of speech ini. Nah, yang pertama adalah noun ataupun kata benda. Jadi noun ini merupakan bagian yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, maupun konsep abstrak ataupun jenis-jenis lainnya. Macam-macam noun itu kalian pasti udah tahu, kayak book, buku, table, bag, car, air, dan lain-lain. Jadi kata benda di sini itu baik kata benda yang ada wujudnya maupun kata benda yang nggak ada wujudnya, kayak book. Buku itu kan ada wujudnya, kita bisa ngelihat. Sedangkan kayak air, udara, itu wujudnya nggak bisa kita lihat, tetapi itu merupakan kata benda juga. Nah, nama orang kayak misalnya kalau misalnya gue sebutin kata Maya itu kan ada orangnya. Nah, dia itu juga merupakan benda hidup. Jadi ada benda hidup, benda mati, ada benda yang berwujud, dan ada benda yang gak berwujud. Nah, contohnya adalah your book is on the table. Nah, di sini ada dua kata benda. Pertama ada kata your book, kemudian yang kedua ada kata table. Jadi yang satunya sebagai subjek dan yang satunya lagi sebagai keterangan tempat. Kemudian contoh yang kedua, I borrow your bag. Saya meminjam tasmu. Sebenarnya I di sini juga sebagai kata benda saya, tetapi dia lebih ke kata ganti ataupun pronoun sebenarnya kata I itu. Dan di sini lebih jelasnya lagi yang kelihatan kata benda itu adalah kata bag, yang dia itu di sini berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Jadi noun atau kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga berfungsi sebagai objek. Dan materi lebih jauh mengenai noun ini pasti kalian udah tahu kata-kata yang termasuk countable noun, uncountable noun. Nanti kita akan pelajari lebih jauh mengenai jenis-jenis kata benda. Kemudian contoh yang ketiga adalah I am interested in reading history books. Jadi di sini kata books merupakan kata benda yang jamak. Kemudian kita masuk ke part of speech yang kedua, yaitu pronoun. Pronoun itu biasanya digunakan untuk menggantikan noun. Seperti yang kalian udah tahu, pasti pronoun itu merupakan kata ganti. Jadi part of speech ini itu bermanfaat untuk menghindari pengulangan ataupun repetisi penggunaan noun, penggunaan subjek, penggunaan objek kayak gitu. Contohnya I, you, she, he, these, those, dan lain-lain. Kalian pasti udah belajar ini. Nah, bagi itu contohnya nih, I bought you some snacks. It is on the table. Nah, kata it ini merupakan pronoun atau kata ganti dari kata snacks. Jadi kita tidak perlu mengulangi kata snack ini di kalimat yang berikutnya. Itulah kenapa kata it ini merupakan kata ganti benda atau kata ganti objek snacks yang ada di depan. Jadi kita tidak perlu mengulangi kata snack ini di kalimat yang di belakang. Nah, itulah fungsi dari pronoun atau kata ganti. Kemudian contoh yang kedua, my friend George is a doctor. He lives in Jakarta. Nah, kata he ini menggantikan kata George. Dia juga menggantikan kata my friend. Dia juga sebenarnya menggantikan kata a doctor. Jadi kata he, dia ini itu menggantikan orang yang bernama George, yang dia itu merupakan teman saya. Jadi untuk kalimat selanjutnya, kita tidak usah mengulangi namanya lagi atau mengulangi kata temanku lagi atau my friend lagi di kalimat berikutnya. Kita cukup menuliskan kata he atau dia sebagai kata ganti, sehingga kita menghindari yang namanya pengulangan kata. Kemudian kita masuk ke jenis part of speech yang ketiga. Ini merupakan kata kerja atau verb.
Nah, part of speech ini itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Jadi subjek itu kan seperti gue jelasin di video sebelumnya, subjek itu adalah yang mengerjakan sesuatu, sedangkan objek itu yang dikenai sesuatu. Jadi menunjukkan tindakan dari subjek dan menunjukkan suatu peristiwa ataupun suatu keadaan. Nah, ada beberapa macam verb. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Kata-kata kerja itu contohnya adalah work, hit, walk, touch, write, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I hit you with that spoon. Saya memukulmu dengan sendok itu. Saya sebagai subjek, hit itu sebagai verb atau kata kerja atau predikat, you itu merupakan objeknya. Ingat, kalimat lengkap pasti terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek. Dan kalimat itu tidak akan sempurna apabila tidak ada kata kerja di dalamnya. Contoh yang kedua adalah do not touch me. Jangan sentuh saya. Jadi kata kerjanya di sini adalah touch, menyentuh. Kemudian kita masuk ke part of speech selanjutnya, yaitu adalah adjektif atau kata sifat. Nah, kayaknya gue udah pernah jelasin. Jadi adjektif ini biasanya itu digunakan untuk menerangkan ataupun menjelaskan kata benda ataupun noun atau juga pronoun. Pronoun itu kan sebenarnya merupakan kata benda, tetapi dia itu merupakan kata ganti dari benda yang dia gantikan. Jadi otomatis adjektif ini juga menerangkan pronoun. Nah, gue kayaknya udah jelasin kalau nggak salah di materi derivatif tentang hubungan antara adjektif, adverb, noun, dan juga verb. Nah, contoh dari kata adjektif ini adalah beautiful, cantik, good, bad, expensive, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Lalisa is a beautiful girl. Jadi, kata adjektif ini pasti selalu melekat dengan kata benda. Kemudian contoh kalimat yang kedua adalah I can't buy an expensive car. Saya tidak bisa atau tidak dapat membeli sebuah mobil yang mahal. Nah, kata expensive ini merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda car atau mobil. Jadi letaknya expensive berada di depan kata bendanya. Kemudian Oke. Sudah dijelaskan semuanya tadi. Part of speech dari 8, tapi hanya dijelaskan 4 saja. Ada pronoun, ada noun, ada verb, ada adjektif. Mudah-mudahan penjelasan yang cukup singkat ini bisa memahami Anda semuanya dalam bagian dari part of speech ini. Silakan untuk memberi ringkasan pada tema kali ini, part of speech, yang terdiri dari 4 tema dulu. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semuanya dalam memahami bahasa Inggris dari awal ini. Terima kasih. Semoga sukses semuanya. Good luck for you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.